Grabak, sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan suasana pedesaan yang tenang dan pemandangan alam yang menakjubkan, Grabak juga menyimpan berbagai kekayaan kuliner yang ada. Dari makanan tradisional dan diwariskan turun-temurun hingga kreasi kuliner modern yang inovatif. Mari kita jelajahi beragam kisah-kisah menarik di balik kuliner khas Grabak. Halo Sobat Grafi, kembali lagi di feature Grabak TV. Dalam episode kali ini kita akan mengulik lezatnya kuliner khas Grabak, yaitu krecek. Pemirsa, pasti sudah tak asing kan dengan bahan makanan yang satu ini? Kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi dan melihat proses pembuatan krecek kerbau khas Grabak yang diolah oleh pengusaha lokal. Penasaran kan? Mari kita simak bersama-sama. Di Indonesia, keberagaman cita rasa mempesona pada tiap pencintanya. Setiap daerah punya keistimewaan kuliner yang terinspirasi dari budaya, geografi, dan kekayaan alamnya. Salah satunya adalah krecek, sebuah bahan masakan yang tak asing lagi terutama di ranah kuliner Jawa. Krecek memiliki beragam nama sesuai daerahnya di Indonesia, seperti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sering disebut juga sebagai ramba. Krecek adalah kulit sapi atau kerbau yang dikeringkan dan diolah menjadi hidangan yang lezat atau bahkan sebagai cemilan berupa kerupuk. Krecek dimasak hingga empuk memberikan rasa gurih yang khas, nikmatnya yang disantap dengan kuah khas seperti gudeg, sambal goreng, soto maupun berbagai tambahan istimewa dalam nasi rawon. Krecek merupakan bahan masakan yang diminati banyak orang, sehingga banyak pengusaha yang memproduksinya. Salah satunya terdapat di Kabupaten Magelang, yaitu usaha produksi krecek yang bernama Krecek Nawawi, yang berlokasi di Dusun Goa, RT 6, RW 2, Desa Grabak, Kecamatan Grabak. Usaha ini didirikan pada tahun 1995 dan telah berjalan 29 tahun. Dulu itu orang tua saya kan bikin cecek. Nah, sudah itu kok itu bukan bapak saya, itu kan mertua ya. Nah, itu kok saya terus minat bikin cecek. Sebetulnya saya tuh dulu itu supir dapetin anaknya bapak itu, terus diambil anak mantu gitu ya ceritanya. Kok itu saya tuh kok minat bikin cecek itu. Nah, saya nyupir itu saya berhenti. Nah, terus bikin cecek itu. Nah, bikin cecek itu asal mulanya itu saya betul-betul kayaknya maju gitu. Itu dulu mulai berdirinya pabrik itu 1980. Bapak saya dulu yang bikin, saya bikin itu 1997. Nah, awalnya saya bikin ya, itu kan termasuk saya berdikar sendiri kan, itu bukan ngikuti orang tua ya. Nah, itu sampai sekarang. Pemilik usaha Krecek Nawawi adalah Pak Sugiono, yang saat ini beliau berusia 66 tahun, namun tetap memiliki semangat yang tinggi dan selalu bekerja keras dalam mengolah usaha krecek ini. Usaha ini sekarang diwarisi oleh putranya, yaitu Mas Nawawi, yang mengolah usaha krecek sejak tahun 2013. Usaha krecek ini bermula dari ide mertua Pak Sugiono yang sebelumnya berjualan daging sapi di Pasar Grabak. Dengan memanfaatkan kulit sapi yang tidak terpakai, mereka mulai menjalankan usaha krecek yang awalnya tanpa nama. Kemudian pada tahun 2009, usaha ini dikenal sebagai industri krecek kulit kerbau Nawawi. Tetapi masyarakat lebih mengenalnya sebagai Krecek Nawawi. Bahan bakunya itu kalau saya itu kulit dari kerbau itu cuman bisa dibikin cuman satu, krecek itu. Jadi nggak bisa dibikin lain-lain.
kulit kerbau itu memang bagus, barangnya bagus, istilahnya itu jadinya barang itu bagus, rasanya bagus, ya banyak diminati oleh orang gitu. Pada awalnya, usaha Krecek Nawawi menggunakan kulit sapi sebagai bahan baku. Namun, beberapa tahun kemudian, mertua Pak Sugiono menggantinya dengan kulit kerbau yang sudah dikeringkan, diambil dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Makassar, dan terkadang dari Bantul, Yogyakarta. Karena kualitas kulit kerbau lebih bagus dan lebih enak daripada kulit sapi. Namun, penggunaan kulit kerbau sangatlah sulit karena keberadaan kulit kerbau yang susah didapatkan dan juga kualitas kulit yang bagus. Itu pernah proses kulit kerbau itu dengan cara pakai istilahnya itu pakai alat yang spesial gitu ya, yang modern. Itu nggak bisa. Pertama mau pakai kompor itu kan hasilnya cepat, tapi hasilnya nggak begitu bagus. Satu, dua, pakai molen itu pakai kayu yang agak besar gitu ya, itu hasilnya nggak bagus, malah istilahnya itu dianggap nggak jadi gitu loh. Nah, sudah itu kita bikin apa itu namanya, bagaimana caranya kita biar produk saya biar bisa dapat banyak, malah nggak bisa. Proses produksi atau pembuatan krecek, Pak Sugiono masih menggunakan metode tradisional. Karena metode ini untuk menjaga kualitas produk agar tetap bagus dan berkualitas. Bahan yang digunakan untuk memproduksi kulit krecek ialah kulit kerbau. Alat yang digunakan juga alat tradisional, seperti tungku penggorengan, spatula, serok, dan kayu bakar untuk menggoreng. Kulit itu dibakar itu supaya bagus toh, supaya bersih. Nggak ada istilahnya baksil kalau seperti orang Jawa kita ini, baksil itu penyakit kan, nggak ada penyakit lain. Itu bersih sama sekali. Masalahnya namanya kulit itu diobati, bagaimana, nggak bisa. Itu alami. Makanya kita cari bahan bakunya tetap yang bagus. Nggak bisa nomor 2, nomor 3, nggak bisa. Nomor 1 harus yang bagus. Pak Sugiono, untuk mendapatkan krecek yang berkualitas, kulit kerbau harus memenuhi beberapa kriteria yang penting, terutama kulit harus dalam kondisi baik, tanpa cacat seperti lubang ataupun robek, dan memiliki ketebalan serta tekstur yang konsisten. Kebersihan juga sangatlah penting. Kulit harus bebas dari kotoran dan sisa-sisa darah. Dan juga kulit tersebut harus bebas garam karena jika mengandung garam tidak dapat diolah menjadi krecek sayur. Kalau kerbau itu perempuan, itu kulitnya tipis. Nah, gitu. Tapi kalau kerbau itu yang jantan ya. Nah, itu kalau kerbau itu yang laki gitu ya, itu tebal. Nah, di situ hasilnya bagus yang laki gitu loh. Gitu. Kulit kerbau jantan umumnya lebih tebal dan keras. Teksturnya pun bisa lebih kasar dan tidak merata, tetapi memberikan daya tahan ekstra yang sangat cocok untuk produk yang memerlukan kekuatan lebih. Pertama bikin itu kan harus lebar ya, lebar. Itu harus dipotong. Sudah dipotong terus dibakar. Sudah dibakar dan keruh itu kan hilang apanya itu, hilang bulunya. Nah, sudah itu dirajang. Nah, sudah dirajang itu kan berarti udah jadi. Jadi setengah matang. Nah, nanti matangnya digoreng gitu. Itu udah selesai. Cepat kalau masalah prosesnya. Dalam proses produksinya, tahap pertama yaitu membakar kulit kerbau sekitar 3-4 lembar. Kulit yang masih panjang dan lebar dipotong terlebih dahulu dengan ukuran sekitar 50 cm.
Pembakaran kulit ini bertujuan untuk menghilangkan bulu dan kotoran pada kulit yang masih menempel. Namanya cecek. Cecek itu yang asli lah, cecek bakar. Itu yang asli ya, satu. Yang kedua, itu kalau nggak nggak digoreng pakai pasir, itu namanya ramba. Kita lain proses. Kemudian dalam tahap kedua, kulit kerbau yang sudah dipotong masuk ke tahap penggorengan. Pak Sugiono tidak menggunakan minyak, melainkan pasir khusus untuk menggoreng krecek. Sehingga menghasilkan produk krecek kulit kerbau yang biasa digunakan sebagai bahan baku masakan. Proses penggorengan ini memakan waktu sekitar 10-15 menit. Itu kalau yang kulit itu nggak ada yang rusak. Masalahnya bahan bakunya ada milih yang bagus. Kalau kita beli bahan bakunya, kan di situ di gudang di situ ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Yang kita ambil itu nomor 1, jadi nggak ada yang rusak. Itu. Di tahap ketiga ini, krecek yang sudah digoreng akan dipilih berdasarkan kualitas dan teksturnya. Proses penyortiran sangatlah penting untuk memastikan krecek yang dihasilkan memiliki kualitas yang terbaik. Krecek yang berkualitas bagus umumnya memiliki tekstur kering dan warna lebih cerah. Sementara krecek yang kurang bagus cenderung lebih keras, padat, dan berwarna coklat tua. Setelah memilih kualitas krecek, Pak Sugiono mengemas produk krecek dengan bungkus plastik. Pengemasan ini bertujuan untuk melindungi krecek dari kerusakan fisik dan mempertahankan kualitasnya. Kemasan yang baik sangatlah penting untuk memastikan krecek sampai ke tangan konsumen dalam kondisi terbaik. Krecek ini dibungkus dalam plastik dengan berat 1 kg. Namun, jika ada konsumen yang menghendaki kemasan yang lebih kecil, produk krecek kulit kerbau ini bisa dikemas dalam berat setengah ons atau 1 ons. Harga krecek ini dibanderol dengan harga Rp300.000 per kilogram. Untuk kemasan setengah ons, harga Rp15.000 dan untuk 1 ons harganya Rp30.000 aja. Kalau krecek yang sudah digoreng sudah jadi krecek ya, itu sampai 3 bulan lebih aja nggak apa-apa. Yang penting nggak kena air. Nah, di tempat kalau naruh di tempat yang kering malahan itu nggak apa-apa, 3 bulan lebih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau barang itu kena air sedikit aja dia cepat mekar. Nah, maksudnya mekar namanya barang makanan itu cepat-cepat dimasak. Krecek yang dikemas dengan baik memiliki ketahanan 3 bulan, sehingga konsumen tidak perlu khawatir tentang kualitas produk selama penyimpanan. Jual belinya itu di pasar, di rumah juga bisa, tapi kan tiap hari-harinya kan di pasar gitu. Tahap yang terakhir adalah pemasaran atau distribusi. Krecek yang sudah dikemas siap untuk dijual belikan di pasar gerabak maupun di beberapa daerah yang sering menjadi pelanggan Pak Sugiono. Tak hanya di gerabak, Pak Sugiono juga mendistribusikan produk krecek kulitnya ke beberapa pasar seperti Pasar Pingit, Pasar Medono, dan Pasar Ngablak. Kita tuh ngingetin usahanya orang tua saya dulu. Masalahnya gimana ya? Ya namanya orang kerja sudah menyatu di pikiran saya kan, sudah kerja ini aja kita tekuni gitu. Masalahnya dulu waktu orang tua saya itu kan mewah ya, bisa nun sewu, ini bukannya pamer ya, itu sudah kayaknya kaya gitu. Ya namanya manusia tak, gitu sampai ya namanya usia dari kecil sampai tua kan akhirnya kan meninggal. Nah, setelah meninggal itu, ini termasuk saya itu generasi penerus kan, gitu. Menurut Pak Sugiono, peluang usaha krecek di daerah Gerabak cukup menjanjikan karena persaingannya masih terbatas. Krecek dari Gerabak sering dijadikan oleh-oleh untuk para pengunjung sehingga peminatnya tidak hanya berasal dari daerah tersebut, tetapi juga dari luar daerah. Selain itu, krecek yang diproduksi Pak Sugiono
memakai bahan baku yang berkualitas dan mampu untuk menarik perhatian konsumen. Dalam usaha krecek yang dijalani Pak Sugiono, kita bisa melihat bahwa perjalanan beliau yang penuh jatuh bangun dapat memotivasi kita untuk terus bekerja keras dan bangkit dari masalah demi masa depan yang lebih baik. Terlebih lagi, meskipun usia Pak Sugiono sudah tak lagi muda, semangat dan sikap positif beliau tetap tinggi dan menginspirasi. Demikian perjalanan kita mengunjungi industri pembuatan krecek. Terima kasih telah bersama kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kuliner Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap cintai serta lestarikan kuliner Indonesia.